Pada episode sebelumnya, Raden Prabajala yang ingin dibunuh oleh ayahnya sendiri, Nagaraja, berhasil diselamatkan oleh Panembahan Supit yang merupakan kakek dari Raden Prabajala. Bersama dengan Sekar Karang, Prabajala dibawa ke padepokan Panembahan Supit yang berada di Segoro Anaan. Dan di sana pula lah Raden Prabajala mengetahui kenyataan bahwa ia dan ibunya merupakan korban dari keserakahan akan kekuasaan dari ayahnya sendiri, Nagaraja. Di Pulau Hidup, Gundalawereng berhasil menemukan Ganggang Wilis dan bermaksud keluar dari penjara Pulau Hidup. Mereka pun bertemu dengan Pek Liongli, putri dari salah satu penguasa Mandala Tiga Raja yang diculik oleh Hek Liongmo. Pek Liongli kemudian memberikan pedangnya yang melengkapi sepasang pedang Im Yang yang akhirnya digunakan sepasang kekasih Gundala dan Wilis untuk membebaskan diri. Di sisi Pulau Hidup lain, Mian dan yang lain bahu-membahu menghadapi Hek Liongmo, penguasa Pulau Hidup. Pertarungan berlangsung sengit karena ternyata Hek Liongmo mempunyai tambahan energi dari mutiara hitam dan pelindung zirah sisi emas yang ia curi dari ayah Pek Liongli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Wah, kembali lagi meneruskan cerita Rahayu yang kemarin tertunda. Banyak permintaan untuk melanjutkan cerita Rahayu, walaupun dalam versi Facebooknya sih belum tamat. Tapi ya sudahlah, kita pelan-pelan saja sambil menunggu setiap updatean dari Mas Pudak Brahma. Oh iya, terima kasih kepada Mbak Ayu Sekar yang rutin memberikan update perkembangan cerita dari Rahayu ini. Dan kayaknya sih akan segera tamat. Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aku benar-benar tidak menyangka makhluk-makhluk rendahan seperti kalian mampu membuatku harus turun tangan sendiri, ujar Hek Liongmo sambil mengayun-ayunkan golok bergagang panjangnya. Lalu harus bagaimana lagi? Bukan salah kami jika dilahirkan dengan tubuh lebih pendek darimu, balas Mian lalu tertawa kecil. Keparat, akan kubunuh kau, umpat Hek Liongmo yang merasa terhina dengan jawaban ngawur Mian. Sambaran golok Hek Liongmo bertemu dengan tombak catur tunggal. Benturan energi itu membuat Mian terdorong ke belakang. Hek Liongmo terus mengejar dan berusaha menebaskan senjatanya ke tubuh Mian. Mian merasa dadanya sesak. Meski telah menggunakan energi bantuan dari Sin Kim Leong, kekuatan energi Hek Liongmo ternyata mampu menembusnya. Jangan mengadu kekuatan, An. Dia menggunakan zirah sisi emas dan memiliki mutiara hitam. Kedua benda itu adalah mustika utama Mandalaku yang dicuri Hek Liongmo. Sin Kim Leong mengirimkan pesan kepada Mian. Seharusnya kau gunakan pedang pemberianku itu, An, tambah Sin Kim Leong. Pedang itu juga sedang berjuang, Tuan Kim, balas Mian. Aku tahu itu. Sayang aku tidak bisa turun tangan. Aku telah terikat perjanjian dengan Sandaryu dan Doragon, ujar Sin Kim Leong. Untuk menghindari benturan langsung, Mian memilih menyerang dari jarak jauh dengan tombak catur tunggal dan lontaran energi. Namun, kedua serangan yang menguras kekuatan itu tidaklah efektif karena Hek Liongmo dilindungi oleh perisai yang kuat dan juga mampu bergerak cepat untuk menghindarinya. Kandar yang telah berhasil mengalahkan lawannya mencoba membantu. Surai-surainya meluncur cepat ke arah Hek Liongmo, berusaha untuk membelit dan menusuknya. Sayang, Hek Liongmo mampu bergerak cepat menghindar dan melakukan serangan balik dengan tebasan goloknya. Energi berbentuk mirip bulan sabit berwarna hitam pun melesat ke arah Kandar, memotong surai-surai dan akhirnya menghantam dada Kandar hingga ia terpental jauh ke belakang. Melihat itu, Mian segera memecah wujud. Kembaran Mian langsung pergi untuk menolong Kandar. Namun, Hek Liongmo kembali mengayunkan goloknya, kali ini ke arah kembaran Mian.
Sama seperti Kandar, kembaran Mian tidak mampu menahan kekuatan energi He Liyongmo dan harus kembali menghilang. Kejadian itu membuat Chandrasa, Condromowo, Nisuba, Kaladite, dan Kalanada berusaha mengalahkan lawan-lawannya lebih cepat. Mereka ingin segera membantu Mian menghadapi He Liyongmo. Di Pulau Hidup, 5 jin yang ditugaskan menjaga Pek Liongli mulai menyiapkan diri untuk bertarung melawan Gundala Wereng dan Ganggang Wilis. Ketika jarak keduanya semakin dekat, 2 jin bergegas pergi menghadang, sedangkan 2 jin yang lain tetap berdiri di dekat tubuh Pek Liongli. Tanpa setahu mereka, Pek Liongli telah berhasil mengembalikan sebagian energinya. "Ambillah energi kami, Putri, sebelum didahului He Liyongmo," bisik salah satu tawanan Pulau Hidup. Permintaan ini diikuti oleh banyak tawanan yang lain yang masih hidup. "Tapi aku adalah bagian dari musuh kalian," balas Pek Liongli. "Kami tahu kisahmu, Putri. Nasibmu lebih menyedihkan daripada kami, sebab luka oleh pengkhianatan cinta sangatlah pedih dan menyakitkan," ucap salah satu tawanan. "Benar, Putri, ambillah energi kami. Lebih baik energi itu digunakan untuk melawan He Liyongmo daripada dimanfaatkan olehnya untuk menciptakan lebih banyak penderitaan," tambah yang lain. Pesan-pesan serupa terus berdatangan. Dilanda keharuan yang dalam, tanpa terasa air mata Pek Liongli pun meleleh di pipinya. "Baiklah, akan kuterima energi kalian bersama amanahnya," balas Pek Liongli kepada para tawanan. "Terima kasih, Putri. Setidaknya kami tahu akhir hidup kami bermanfaat bagi sesama dan semesta," ujar salah satu tawanan. Pelan tapi pasti, energi yang masih tersisa di Pulau Hidup mengalir ke tubuh Pek Liongli. Meski tidak sebesar energi yang diperoleh Ganggang Wilis, tapi energi tersebut berarti sangat banyak bagi Pek Liongli. 2 jin yang menghadang Gundala serta Ganggang Wilis akhirnya tumbang juga di ujung pedang Im dan Yang. Mau tidak mau, 2 jin pengawal terakhir pun harus meninggalkan Pek Liongli untuk menghadapi Gundala dan Ganggang Wilis. "Kalian bantulah Mian, biar kami yang melawan mereka," seru Kaladite dan Kalanada sambil meluncur cepat menghadang 2 jin penjaga Pek Liongli. Mendengar teriakan itu, tanpa membuang waktu, Gundala dan Ganggang Wilis segera pergi menuju ke tempat Mian. Kehadiran mereka disambut gembira oleh Chandrasa serta Condromowo yang telah lebih dulu tiba dan bertempur bersama Mian. Gumo, jin terakhir yang menjaga Pek Liongli, akhirnya mengetahui jika para tawanan Pulau Hidup memberikan energinya kepada sang putri naga putih. Dengan marah, ia mengayunkan tangan untuk kembali membuyarkan energi yang telah terkumpul di tubuh tawanannya itu. Pek Liongli hanya bisa pasrah. Ia tidak bisa menghentikan proses penyelarasan energi begitu saja, atau energi tersebut justru akan berbalik menyerang dirinya sendiri. Saat ini, Pek Liongli hanya berharap energi pelindungnya mampu menahan serangan lawan. "Setidaknya aku sudah berusaha," bisik Pek Liongli sambil memejamkan mata. Terdengar suara benturan energi, namun Pek Liongli merasa heran karena tidak merasakan efek serangan lawan. Ia pun segera membuka mata dan mencari tahu apa yang terjadi. Betapa terkejutnya Pek Liongli saat melihat Kandar sedang tergeletak tidak berdaya di dekatnya. Sementara di depan, jin yang tadi menjaganya sekarang sedang bertarung sengit dengan Nisuba. "Tolong jaga temanku, Putri, biar aku yang melawan katak beracun ini," teriak Nisuba dari jauh. Setelah menyelesaikan harmonisasi energi, Pek Liongli langsung meraih tangan Kandar dan memeriksa kondisinya. Pek Liongli lalu mengalirkan energi yang baru saja diperolehnya untuk membantu energi Wijaya Kusuma yang sedang berusaha mengobati Kandar. "Ayo siluman, jangan mati dulu, perjuangan kita masih panjang," bisik Pek Liongli sambil mempererat genggamannya. Betapapun kuat energi He Liyongmo, ia tetap kewalahan menghadapi gempuran Mian, Condromowo, Chandrasa, Gundala, dan Ganggang Wilis. Apalagi Pulau Hidup yang selama ini menjadi sumber energinya telah nyaris mati. Sedikit demi sedikit, energi He Liyongmo pun berkurang terkena serangan kelompok Mian. "Ternyata kalian cuma sekumpulan pengecut yang hanya berani main keroyokan,"
teriak He Liongmo. Lalu apa maumu, iblis hitam? Balas Gundala. Ayo bertarung 1 lawan 1, tantang He Liongmo. Mian yang tahu tantangan itu adalah jebakan He Liongmo berusaha mencegah, tapi Gundala Wereng telah lebih dulu menyanggupi tantangan tersebut. Tunggu dulu, apa yang menjadi taruhannya? Semua menoleh dan menatap ke arah Sandaryu yang datang bersama para pengawalnya. Tidak lama kemudian, Doragon dan pengawalnya juga hadir di Palagan. Apa taruhannya, He Liongmo? Tanya Sandaryu lagi. He Liongmo menoleh, menatap sang naga petir sebentar, lalu kembali melihat Gundala. Pemenang berhak menentukan nasib lawannya, ucap He Liongmo. Baiklah, jika kau menang, aku akan menjamin keselamatanmu dari serangan teman-teman lawanmu, janji Sandaryu. Kau juga mendapatkan janjiku, Liongmo, tambah Doragon. Ganggang Wilis segera menghampiri Gundala Wereng. Digenggamnya kedua tangan Gundala. Sambil menatap mata sang terkasih, Ganggang Wilis memberikan energi yang didapatkannya dari Pek Liongli, tawanan pulau hidup, dan energinya sendiri. Jika kau kalah, apa gunanya semua energi ini, Reng? Bahkan hidupku pun mungkin tidak akan terasa hidup lagi, bisik Ganggang Wilis sebelum Gundala Wereng protes. Selain itu, Ganggang Wilis juga menyerahkan pedang Pek Liongli untuk digunakan melawan He Liongmo. Anggaplah itu sebagai penggantiku, dan juga mengingat titipan dari Pek Liongli serta semua korban He Liongmo yang lain, ucap Ganggang Wilis sebelum Gundala Wereng berbalik ke Palagan. Di Palagan Pulau Hidup, Nisuba berjuang mati-matian untuk mengalahkan Gumo. Salah satu jin terkuat He Liongmo ini memiliki ilmu kebal dan energi beracun yang sangat kuat. Alih-alih bisa melukai lawannya, Nisuba justru beberapa kali terkena serangan beracun jin kata itu. Pek Liongli yang sedang membantu Kandar merasa khawatir dengan kondisi Nisuba. Ia segera menghentikan aliran energinya ke tubuh Kandar untuk membantu Nisuba. Akan tetapi, betapa terkejutnya Pek Liongli ketika surai-surai Kandar justru melilit tangannya dengan kuat. Kami sudah berjanji kepada ayahmu, putri, akan sia-sia pengorbanan kami jika kau ikut tewas di sini, ucap Kandar lirih. Tapi aku tidak bisa mengorbankan kalian agar bisa selamat, protes Pek Liongli. Bukankah kau juga melakukan pengorbanan yang sama untuk Ganggang Wilis? Anggap saja ini adalah pembayaran dari utang budi itu, ujar Kandar. Cepat aja dia pergi, Dar, mumpung aku masih bisa menahan iblis ini, teriak Nisuba yang tahu Kandar telah sadar. Ayo putri, jangan sia-siakan perjuangan dan pengorbanan kami, khususnya Nisuba, ajak Kandar. Nisuba? Tanya Pek Liongli. Dia yang sedang bertarung mati-matian untuk menyelamatkanmu itu adalah Nisuba, putri, jawab Kandar. Ayo cepat, kita harus segera pergi sebelum jin-jin yang lain muncul. Dengan terpaksa, Pek Liongli akhirnya mengikuti ajakan Kandar. Sebelum pergi, Pek Liongli menatap Nisuba lekat-lekat, berusaha mengingat wajah sang naga dari Gunung Fuji itu baik-baik. Tetaplah hidup Tuan Nisuba, agar aku bisa mengucapkan terima kasih dan membalas budi, bisik Pek Liongli lirih. Di padepokan Panembahan Supit, usai mendengarkan cerita sang kakek, Prabajala tidak bisa menyembunyikan perasaan sedih dan amarahnya. Nagaraja yang selama ini dianggapnya sebagai ayah yang baik, ternyata tidak lebih dari makhluk egois yang tega mengorbankan istri dan anaknya hanya demi kepuasan sendiri. Guncangan perasaan ini membuat sirkulasi energi Prabajala terganggu. Tidak lama kemudian, Prabajala pun kembali tumbang karena energi dalam tubuhnya bergerak tidak terkendali dan merusak dirinya sendiri. Panembahan Supit, Ki Ageng Petok Gapit, dan Ki Gayam Poleng bergegas menolong Prabajala. Sementara itu, Sekar Karang yang ikut mendengarkan cerita sejarah kelam Prabajala kini justru merasa iba dengan perjalanan nasib si pemuda. Kandar dan Pek Liongli akhirnya berhasil mencapai tempat Sin Kim Liong. Sambil menangis, Pek Liongli langsung bersujud di hadapan ayahnya untuk memohon ampun. Bangunlah, Li. Kesalahanku pun tidak lebih kecil darimu, bahkan mungkin lebih besar.
karena aku adalah ayahmu," ujar Sin Kim Leong dengan mata berkaca-kaca menahan haru dan bahagia. Pek Leong Li bangkit lalu memeluk Sin Kim Leong dengan tangis yang semakin keras. Ia seolah ingin mengungkapkan semua penghinaan, penderitaan dan penyesalannya lewat tangisan itu. "Aku mohon diri Tuan Kim, saudara-saudaraku masih berjuang di sana," ujar Kandar. "Tunggu Dar, kau tidak mungkin kembali ke sana dengan kondisi seperti itu," ucap Sin Kim Leong sambil meraih tangan Kandar. "Ambil energiku sepuasmu Dar." "Tidak Tuan Kim, aku akan ambil secukupnya saja," jawab Kandar. Sin Kim Leong tersenyum. "Maafkan aku Tuan Kandar, ternyata selama ini aku tidak sadar sedang berhadapan dengan raja juga," ucapnya kemudian. "Apa maksud Tuan?" tanya Kandar bingung. "Sebenar-benarnya raja adalah dia yang telah mampu mengendalikan gerak roh, api, air, angin serta tanah yang ada dalam dirinya. Dan menurutku kau sudah menjadi raja itu Tuan Kandar. Sebab jika tidak demikian, maka kau pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil sebanyak-banyaknya energiku," ujar Sin Kim Leong. "Belum sejauh itu Tuan Kim. Aku hanya berusaha mengikuti jalan hidup Mian, Moza dan yang lain. Dari merekalah aku belajar mengatakan kata cukup," balas Kandar. Sin Kim Leong menggenggam tangan Kandar semakin erat. "Anggap saja ini adalah hadiah dari sesama raja Tuan Kandar," ucapnya sambil mengalirkan energinya ke tubuh Kandar. Kandar berusaha menolak, tapi Sin Kim Leong memaksa. Kandar pun akhirnya mengalah dan membiarkan energi Sin Kim Leong kembali memasuki tubuhnya. Setelah selesai, Kandar langsung kembali untuk membantu Mian. Namun, sebelum sampai ke tempat Mian, Kandar melihat Kaladite dan Kalanadah sedang berusaha memulihkan diri di pulau hidup. Ia pun segera mendatangi mereka. Selain Kaladite dan Kalanadah, ternyata Nisuba juga ada di sana dengan kondisi yang memprihatinkan. Tanpa membuang waktu, Kandar menyalurkan energinya ke tubuh Kaladite serta Kalanadah. Karena kondisi Nisuba yang terlalu parah, Kandar memutuskan untuk membawanya ke tempat Sin Kim Leong agar mendapat perawatan. Kemudian ia segera kembali ke tempat Mian berada. Saat Kandar tiba di sana, pertarungan antara Gundala dan He Leong Mo telah terjadi. Sepasang pedang Gundala bergerak seperti sambaran kilat dari segala penjuru memburu lawannya. Sementara He Leong Mo sendiri lebih banyak bertahan dan hanya sesekali balas menyerang. Melihat cara bertarung He Leong Mo, Mian merasa ada sesuatu yang janggal. Dalam perhitungannya, dengan kemampuan energi yang besar, He Leong Mo seharusnya lebih banyak menyerang. Hal itu juga sejalan dengan karakter si naga yang arogan dan temperamental. Ini mencurigakan. Pasti He Leong Mo sedang merencanakan sesuatu, batin Mian. Meskipun belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, Mian berencana memberi peringatan kepada Gundala Wereng. "Jangan coba-coba manusia. Biarkan mereka mengadu ilmu dan akalnya. Kau cukup menjadi saksi saja. Atau kau ingin ikut menjajal kekuatan juga?" Belum sempat Mian mengirim pesan, Doragon sudah lebih dulu memberi ancaman. Karena tidak ingin menambah masalah, Mian pun terpaksa membatalkan keinginannya dan berharap Gundala mampu membaca rencana licik He Leong Mo. Meski tidak suka dengan He Leong Mo, tapi Doragon juga tidak rela iblis naga hitam itu dikalahkan oleh makhluk dari Mandala lain. Bagi Doragon, baik atau buruk, He Leong Mo tetaplah bagian dari Mandala Laut Iblis. Karena itulah, Doragon tetap ingin He Leong Mo memenangkan pertarungan tersebut. Ia bahkan berniat membantu He Leong Mo dengan jalan menyerang Gundala secara rahasia. Hal itu juga disadari oleh Sandaryu. Ia tidak menyetujuinya. Sandaryu adalah jin yang meletakkan kehormatan di atas segala-galanya. Ia tidak rela Mandala Laut Iblis tercemar hanya gara-gara ulah Doragon. Karena itulah, Sandaryu segera memasang dinding penghalang di Palagan. Kini tidak ada lagi yang bisa memasuki Palagan, termasuk pesan dan energi. "Naga petir keparat itu ternyata telah membaca niatku," batin Doragon geram. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan Sandaryu juga sebanding dengan kekuatannya. Dalam dinding penghalang
Gundala Wereng semakin ganas menyerang lawannya. Namun serangan-serangan itu kesulitan menembus energi pelindung He Liyongmo. Bahkan meskipun berhasil, He Liyongmo masih memiliki zirah sisi emas sebagai pelindung kedua. Sementara itu, He Liyongmo sendiri juga sedang berusaha menghemat energi demi memuluskan rencananya. Karena itulah, ia memilih bertahan dan membiarkan Gundala menyerang agar terkuras energinya. Gundala sendiri sebenarnya sudah merasa curiga dengan pergerakan He Liyongmo. Namun, ia tidak punya pilihan selain berusaha mengalahkan jin penculik Ganggang Wilis itu. Gundala Wereng tidak ingin seumur hidupnya nanti dihantui oleh perasaan bersalah karena membiarkan He Liyongmo terus menebar teror, sementara ia mungkin bisa menghentikan selamanya. Selain itu, Gundala juga ingin menepati janjinya kepada Ganggang Wilis, Pek Liyongli, Sin Kim Leong, dan semua tawanan pulau hidup yang telah menitipkan energi di tubuhnya. Setelah sekian lama menunggu, He Liyongmo akhirnya menjalankan rencananya. Tanpa peringatan, ia mengayunkan golok bertangkai panjangnya dengan kekuatan penuh. Energi berbentuk bulan sabit hitam itu pun melesat cepat memburu Gundala Wereng. Gundala meloncat mundur dan berusaha menghindar. Namun, tiba-tiba dari bawah muncullah makhluk yang wujudnya sama persis dengan He Liyongmo. Makhluk itu langsung menghantam punggung Gundala hingga terdorong ke depan dan menghantam bulan sabit hitam. Semua yang menyaksikan tubuh Gundala menghilang dalam ledakan cahaya hitam tersentak. Mian, Condromowo, Candrasa, Kandar, Kaladite, dan Kalanadah berdiri tegak tanpa suara. Sementara Ganggang Wilis melihat dengan tatapan kosong sambil berurai air mata. Beberapa saat kemudian, cahaya hitam yang ada dalam dinding penghalang lenyap. Kembaran He Liyongmo kembali menyatu dengan wujud aslinya. Sambil tersenyum sombong, ia memainkan sepasang pedang Im Yang yang tadi digunakan Gundala Wereng. Gundala Wereng tampak mengapung di air. Asap terlihat mengepul dari seluruh tubuhnya. Ganggang Wilis bergerak maju, tapi Mian dengan cepat meraih tangannya. Jangan menambah korban putri, apalagi sia-sia. Dinding petir itu akan menyerang siapapun yang berusaha menerobosnya, bisik Mian. Tapi An, Gundala, ucap Ganggang Wilis bingung. Aku yakin naga keras kepala itu belum mati. Semoga saja Tuhan memberinya keajaiban, ujar Mian berusaha membesarkan hatinya sendiri. Sementara itu, He Liyongmo dengan pongahnya menendang-nendang tubuh Gundala yang diam tidak bergerak. Ia ingin menunjukkan kehebatannya di hadapan Sandaryu dan Doragon. Selain itu, He Liyongmo sangat menikmati raut wajah sedih dan marah yang ditampilkan oleh Mian dan kawan-kawannya. Pek Liyongli yang mengetahui hasil pertarungan meminta sang ayah untuk menolong Gundala. Tidak bisa Liyongli, ayah sudah tidak memiliki hak lagi di Mandala itu. Sandaryu dan Doragon lah yang kini berbagi kuasa di sana, ucap Sin Kim Leong. Tapi ayah, protes Pek Liyongli. Jika kata-kata raja tidak bisa dipercaya, bagaimana nasib rakyatnya? Tanya Sin Kim Leong. Kalau memaksa masuk, itu sama saja dengan mengibarkan bendera perang kepada Sandaryu dan Doragon. Sandaryu mungkin bisa diajak berunding, tapi Doragon jelas tidak. Sudah, sekarang fokus saja untuk memulihkan Nitsuba. Dia pasti juga ingin segera bergabung membantu kawan-kawannya, saran Sin Kim Leong. Di Palagan, suasana semakin panas ketika He Liyongmo menuntut Mian dan yang lain tunduk kepadanya. Ia beralasan kata lawan yang menjadi taruhan tidak cuma Gundala Wereng saja, melainkan semua makhluk yang menyerang pulau hidup. Permintaan ini didukung oleh Doragon. Mian, Candrasa, Condromowo, Kandar, Kaladite, Kalanadah, dan Ganggang Wilis tentu saja menolak. Mereka memilih lebih baik mati daripada harus tunduk kepada makhluk sebejat He Liyongmo. Kau memihak siapa, Ryu? Tanya Doragon. Aku tidak punya kepentingan dengan mereka, Raja Naga Angin. Aku tidak memihak, jawab Sandaryu. Bagus, kalau begitu menyingkirlah, biar ku tangkap makhluk-makhluk pengingkar janji ini, ujar Doragon, lalu memerintahkan pasukannya untuk mengepung kelompok Mian. Ketika dua serangan He Liyongmo dengan telak menghantam, Gundala Wereng merasa seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. Energi He Liyongmo berhasil menembus pelindung dan menimbulkan kerusakan
hingga energinya tidak bisa mengalir. Karena parahnya kerusakan, Gundala pun pingsan. Cacing dan energi Wijaya Kusuma yang ada dalam tubuh Gundala berjuang untuk menahan gerak energi perusak He Liyongmo, sekaligus memulihkan kondisinya. Meski perlahan, energi He Liyongmo akhirnya bisa dilokalisir dan dinetralisir. Ketika sadar, Gundala masih belum bisa menggerakkan tubuh. Ia hanya bisa menahan marah ketika He Liyongmo menendanginya. Kemarahannya semakin menjadi ketika He Liyongmo menuntut Mian dan yang lain agar menyerah sebagai konsekuensi atas kekalahannya. Kemarahan itu lalu berubah menjadi kekhawatiran manakala Doragon ikut campur dan mendukung He Liyongmo. Sambil tetap berpura-pura pingsan, Gundala berharap dan berdoa cacing-cacing yang ada dalam tubuhnya bisa segera memperbaiki jalur-jalur sirkulasi energinya yang rusak. Sementara itu, setelah Sandaryu kembali ke perbatasan, pasukan Doragon segera mengepung kelompok Mian. Kandar yang mengetahui Ganggang Wilis telah kehilangan banyak energi, lalu memberikan sebagian energinya. Selain energi Kandar, Ganggang Wilis juga menerima pedang Galih Panunggal. Mian, Chandrasa, Condromowo, Kandar, Ganggang Wilis, Kaladite dan Kalanada sadar sangat kecil kemungkinan untuk bisa mengalahkan Doragon dan pasukannya. Namun mau tidak mau, mereka harus tetap mencoba, sebab pilihan yang ada hanyalah memenangkan pertarungan atau mati. Doragon mengamati energi yang memancar dari ketujuh lawannya. Benar-benar keras kepala. Meski harus kuakui ilmu mereka cukup tinggi, tapi itu tidak akan ada artinya di hadapanku, gumam Doragon sambil mengeluarkan sebagian energinya untuk menggetarkan Mian dan kelompoknya. Energi Doragon bertemu dengan energi Mian dan keenam kawannya. Pertempuran jarak jauh pun terjadi. Energi Doragon berusaha menekan energi kelompok Mian. Sebaliknya, Mian dan yang lain berusaha menghadang energi Doragon agar tidak menembus dan menyerang. Di balik dinding penghalang, He Liyongmo tiada hentinya memaki Sandaryu karena tidak juga membuka dinding. Sementara itu, Gundala Wereng mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Diam-diam Gundala mulai mengarahkan kembali energi yang kacau akibat serangan He Liyongmo. Tiba-tiba, Gundala merasakan ada energi yang mengalir masuk ke tubuhnya. Jangan menolak dan berpura-puralah tetap pingsan. Energi ini kuberikan karena aku berkepentingan dengan mandala ini. Gunakan sebaik-baiknya. Gundala mendengar bisikan Sandaryu menggema di telinganya. Ia pun menuruti pesan itu tanpa membantah. Bagi Gundala, saat ini energi Sandaryulah yang penting dan bukan motivasinya. Sandaryu memang tidak peduli dengan nasib Gundala, Mian, Chandrasa dan teman-temannya. Alasan Sandaryu membantu Gundala adalah ia tidak ingin Doragon mengendalikan mandala yang selama ini menjadi sengketa antara dirinya, Doragon dan Sin Kim Leong. Sandaryu tahu tujuan Doragon tidak hanya untuk memuaskan egonya saja. Di luar itu, Doragon juga ingin menggunakan He Liyongmo untuk mendominasi mandala tersebut. Sandaryu menyadari hal tersebut ketika Doragon mendukung tuntutan He Liyongmo setelah menumbangkan Gundala. Karena itulah, Sandaryu tidak membuka dinding penghalang. Ia menunggu perkembangan kondisi Gundala. Jika Doragon meminjam tangan He Liyongmo, Sandaryu berharap bisa menggunakan tangan Gundala. Energi Sandaryu mengalir deras memasuki tubuh Gundala. Cacing-cacing dalam tubuhnya pun bisa semakin cepat memperbanyak diri, hingga proses penyembuhan juga bertambah cepat. Ketika sudah benar-benar bisa bergerak, Gundala segera bangkit berdiri dan menghunus sepasang kerisnya. Pertempuran kita belum selesai, Liyongmo, ujar Gundala sambil menatap tajam lawannya. He Liyongmo mendelik. Kau sudah kalah bangsat, umpatnya marah. Bukankah tidak ada aturan menyatakan menang dan kalah ditentukan di pertarungan pertama, bantah Gundala. Kebangkitan Gundala membuat Mian, Chandrasa, Condromowo, Kandar dan yang lain serentak mengucap syukur. Sosok yang merasa paling bahagia tentu saja Ganggang Wilis. Senyuman kini menghiasi wajahnya, sementara aura energinya semakin kuat. Sebaliknya, Doragon meradang. Ia menganggap Gundala telah kalah dan harus tunduk kepada perintah He Liyongmo. Doragon pun meminta Sandaryu membuka dinding penghalangnya. Ia ingin menghajar Gundala dengan tangannya sendiri.
Apa ada yang salah Raja Naga Angin? Tanya Sandaryu. Bukankah kau sudah lihat sendiri, Ryu? Naga itu berbuat curang, jawab Doragon. Itu artinya Hek Leongmo belum menang, balas Sandaryu lalu tersenyum tipis. Kau rupanya, pasti ini ulahmu, umpat Doragon. Sandaryu tertawa. Kita sama-sama tahu siapa yang paling licik di mandala ini kan? Doragon tidak menjawab. Ia sadar Sandaryu memiliki hak yang sama besarnya dengan dirinya. Doragon berbalik untuk melihat pertarungan ulang Hek Leongmo dan Gundala Wereng. Kali ini, ia berharap Hek Leongmo benar-benar bisa membunuh Gundala. Pertempuran Gundala dan Hek Leongmo berjalan lamban. Gundala kini lebih waspada dari sebelumnya. Ia tidak lagi menyerang dengan membabi buta. Hek Leongmo pun juga demikian. Ia tahu tidak bisa menggunakan serangan tipuannya lagi. Karena kesulitan menyelaraskan energi pedang Im Yang dengan energinya, Hek Leongmo akhirnya membuang sepasang pedang itu dan menggunakan golok bergagang panjangnya lagi. Untuk mencegah Gundala mengambilnya, Hek Leongmo melemparkan kedua pedang sejauh-jauhnya. Setelah itu, cahaya bulan sabit hitam mulai bermunculan di palagan. Serangan Hek Leongmo itu dihadapi Gundala dengan bola-bola energinya. Beberapa kali, Gundala dan Hek Leongmo bertarung jarak dekat dan berusaha saling menyarangkan senjatanya masing-masing. Baik Hek Leongmo maupun Gundala Wereng telah sama-sama terluka dan kehilangan banyak energi. Meski Gundala telah mendapatkan bantuan dari Sandaryu, tapi sebagian energi tersebut habis digunakan untuk menyembuhkan diri. Hek Leongmo pun demikian. Energi yang tersimpan dalam mustika mutiara hitam telah nyaris habis digunakan. Benda yang masih berfungsi baik hanyalah zirah sisik emas. Pertarungan berjalan semakin cepat dan sengit. Hek Leongmo sangat terkejut ketika tiba-tiba kakinya terbelit oleh surai-surai Gundala. Tidak hanya kaki, tidak lama kemudian surai-surai yang lain meluncur cepat dan melilit setiap bagian tubuhnya hingga ia sulit bergerak. Kau pikir cacing-cacing ini bisa mengalahkanku? Sebentar lagi mereka akan mati terkena energi zirah sisik emas, teriak Hek Leongmo penuh percaya diri. Gundala tahu apa yang dikatakan Hek Leongmo benar. Energi zirah sisik emas melawan surai-surai dengan ganas. Untuk mencegah Hek Leongmo bebas, Gundala segera maju dan menikam Hek Leongmo dengan sepasang kerisnya. Namun, upaya itu gagal karena kuatnya energi zirah sisik emas. Energi itu juga menyerang balik dan membuat Gundala harus kembali menjauh. Gundala sadar, cepat atau lambat, energi zirah sisik emas akan mampu menghancurkan surai-surainya. Di tengah kebingungan dan kegelisahan itu, tiba-tiba saja Gundala teringat dengan sepasang pedang Im Yang dan ia pun segera mengerahkan surai-surainya untuk mencari kedua pedang itu. Raut wajah Hek Leongmo yang tadinya tenang mendadak berubah gelisah ketika merasakan perubahan energi yang menyerangnya. Kegelisahan itu berubah menjadi ketakutan saat energi yang mengalir dari surai-surai Gundala berhasil menekan energi zirah sisik emas dan perlahan menghancurkannya. Doragon menggeram. Ia marah karena rencananya untuk meminjam tangan Hek Leongmo hampir bisa dipastikan akan gagal. Tanpa berkata-kata, Doragon langsung meninggalkan tempat itu dan kembali ke mandalanya. Sandaryu mengawasi Doragon hingga ia benar-benar kembali ke mandalanya. Setelah itu, Sandaryu pun membuka dinding penghalang dan ikut pergi juga. Begitu dinding penghalang lenyap, Hek Leongmo segera memanfaatkannya untuk mengumpulkan energi yang tersisa di mandalanya. Mian dan yang lain pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka segera membentuk dinding penghalang baru untuk mencegahnya. Doragon yang menyaksikan itu beranggapan kelompok Mian telah berbuat curang. Ia pun segera melesat kembali untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, Sandaryu pun menghadang gerak Doragon. Baik, sampai di sini dulu cerita Rahayu kali ini. Kita lanjut besok sore sebelum Radio Horor Indonesia tayang ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.